ini seperti kawah candra di muka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa. Karena itu, bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini dibutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras, dan doa kita sebagai satu bangsa. Dan kita harus bekerja bahu-membahu untuk melakukan ini. Tidak ada boleh satu orang pun merasa yang paling tahu menangani COVID-19 ini. Karena begitu kompleksnya masalah ini. Berita baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM level 4, 3, dan 2, periode 24 sampai 30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodebek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM level 4 ke level 3 pada minggu ini. Sehingga kabupaten kota yang masuk ke level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten kota. Untuk level 3 jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten kota. Terkait keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara mendetail. Khusus untuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan daerah istimewa Yogyakarta, untuk saat ini masih pada level 4. Tapi dari data-data yang kami miliki akan segera juga masuk pada level 3 beberapa waktu ke depan. Dengan perbaikan terus-menerus dalam penanganan COVID, terutama agar meningkatkan kesembuhan lebih cepat dan menekan laju kematian, serta makin banyaknya yang dibawa dari isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Dan ini salah satu kunci untuk menekan juga angka kematian. Dalam evaluasi level 4 PPKM di atas, pemerintah kembali masukkan data indikator kematian sebagai penilaian asesmen level sesuai acuan yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau waktu 2 minggu yang lalu, kami mengambil itu karena kami mencoba membereskan datanya. Dan saya kira sekarang kerja keras dari Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi, data itu sudah makin baik, walaupun masih juga ada beberapa daerah yang data-datanya masih membutuhkan mungkin 1-2 minggu ke depan untuk lebih baik. Hal ini terjadi karena perbaikan data kematian di beberapa wilayah yang sudah lebih baik dan telah kasus-kasus kematian sebelumnya tidak terlaporkan, sudah banyak dilaporkan. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang akan dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota. Ada mungkin beberapa ratus atau mungkin ribu data yang secara bertahap akan dikeluarkan dalam minggu 10 hari ke depan ini. Begitulah saya sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini. Dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah. Terkait angka kematian yang masih tinggi di beberapa wilayah ini, dalam arahannya Presiden meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian adalah masih enggannya masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat, sehingga terjadi perburukan ketika melakukan isolasi mandiri yang menyebabkan telatnya mereka dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk itu, lagi-lagi pemerintahan terus menghimbau dan mengajak masyarakat untuk terkonfirmasi positif COVID-19, agar dapat segera masuk ke dalam pusat-pusat isolasi yang telah disediakan pemerintah dan dijamin juga obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanan. Dan izinkanlah saya juga menyampaikan bahwa positif COVID-19 bukanlah aib yang harus ditutupi. Mari cegah sedini mungkin, supaya kita tentunya bisa saling menjaga dan terhindar dari pandemi ini. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa penyesuaian yang dilakukan dalam beberapa minggu belakang ini telah berdampak pada kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hal ini terdeteksi dari indeks komposit dari mobilitas Google yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di satu sisi ini merupakan satu hal yang positif karena pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan cepat. Namun di sisi lain peningkatan mobilitas masyarakat
berpotensi meningkatkan penyebaran kasus. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Pemerintah telah menerapkan uji coba protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai sarana screening untuk mengurangi penularan COVID-19 di tempat-tempat publik dan keramaian, seperti mal, pusat perbelanjaan, venue olahraga, outdoor, dan pabrik-pabrik industri. Secara keseluruhan, total masyarakat yang melakukan screening aplikasi Peduli Lindungi telah mencapai 5,9 juta orang sampai hari kemarin, di mana ada 12.459 orang diantaranya tidak diperkenalkan masuk atau melakukan aktivitas oleh sistem. Nah, sistem dan mekanisme ini sangat penting agar kita bisa menekan laju penambahan kasus pada saat aktivitas masyarakat meningkat. Ini satu sistem yang ditemukan oleh teman-teman di tim yang merupakan salah satu palang pintu kita juga untuk mencegah penularan COVID ini lebih cepat ke depan. Dalam pelaksanaan PPKM ke depan, pemerintah akan melakukan uji coba protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola Liga 1 yang akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2021. Pertandingan akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta tanpa penonton dengan maksimal 3 pertandingan. Sama halnya dengan pusat perbelanjaan, mal, dan industri, protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan dan di penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga akan digunakan. Saya mohon pengertian masyarakat juga mengenai ini. Kita melakukan betul-betul pelonggaran ini dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Karena kalau tidak, terjadi nanti outbreak lagi yang kita semua tutup, yang akan merugikan kita semua. Terkait dengan pelaksanaan pembukaan Liga 1 ini, saya minta para supporter untuk tidak datang ke stadium atau melakukan aktivitas nonton bareng. Mari kita mendukung klub masing-masing dan menikmati jalannya pertandingan dari rumah saja. Pemerintah juga akan mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi seluruh moda transportasi, baik di kereta api, bis umum, kapal api, dan penyeberangan yang saat ini baru digunakan di sektor penerbangan saja. Dan di tempat-tempat itu akan kita taruh juga pos-pos vaksin untuk memberikan vaksin pada orang yang belum divaksin. Dalam rapat terbatas hari ini, Presiden terus menekankan kepada penyesuaian aktivitas masyarakat pada periode PPKM ini harus diiringi dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan kepada protokol kesehatan yang baik, serta kegiatan testing, tracing, dan treatment yang tinggi. Hal ini penting agar penambahan kasus tidak meningkat signifikan. Pandemi COVID-19 telah membentuk kita semua untuk memiliki kesadaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya ulangi, pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Saya ulangi, perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Karena ini adalah alat kita untuk tadi menyeimbangkan pengendalian COVID-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan atau lapangan kerja buat masyarakat kita. Penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1 sampai 2 minggu. Sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya. Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama-sama. Di akhir penjelasan saya ini dengan kerendahan hati, saya mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai seluruh langkah kita untuk terus berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.